Kembali di Kompas Bisnis, Saudara. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar offshore atau non-deliverable forward atau NDF untuk menghadapi tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akibat kebijakan tarif baru Donald Trump. Intervensi di pasar offshore dilakukan Bank Indonesia secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. Ini merespon kurs rupiah offshore yang tembus di atas 17.300 per dolar Amerika Serikat menurut data Bloomberg. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik melalui intervensi pasar falas serta pembelian SBN di pasar sekunder. Optimalisasi instrumen likuiditas rupiah juga dilakukan BI untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan domestik. Keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Senin 7 April 2025. Di Bank BUMN, rupiah nyaris tembus 17.000 per dolar Amerika Serikat. Rinciannya, kurs jual mandiri per 27 Maret atau sebelum tutup lebaran, yakni 16.700 per dolar Amerika Serikat. Kurs jual BNI per 7 April, yakni 16.800 per dolar Amerika Serikat. Kurs jual BRI pada 7 April, yakni 16.944 per dolar Amerika Serikat. Di bank swasta, kurs jual rupiah pada 7 April sudah tembus 17.000 per dolar Amerika Serikat. Rinciannya, kurs jual BCA 16.995 per dolar Amerika Serikat dan OCBC NISP sudah mencapai 17.083 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Saudara, rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia pada 27 Maret atau sebelum Lebaran berada di angka 16.566 per dolar Amerika Serikat. Bursa Efek Indonesia mengumumkan skenario darurat di bursa jika pasar saham memburuk. Rupiah di pasar offshore jatuh ke atas 17.300 per dolar Amerika dan Bank Indonesia langsung intervensi. Apakah saham dan rupiah dalam kondisi darurat? Kompas Bisnis bertanya langsung kepada Kepala Ekonom Bank Permata, Yosua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua, apa kabar? Selamat pagi, Asri, kabar baik. Mas Joshua, bursa diumumkan darurat, trading hold kalau turun 8% dari sebelumnya 5%. Nah, bagaimana hitungan Anda tentang bursa hari ini? Ya, tentunya saya pikir kebijakan BI ini diambil sebagai respon ya, encouragement dari OJK, ini di mana menunjukkan bahwa OJK juga dalam suratnya di tanggal 7 April yang lalu, ini merupakan kewaspadaan sistemik dan merupakan upaya untuk menjaga stabilitas pasar ya, untuk menghindari kepanikan massal yang dapat memicu penurunan yang IHSG lebih dalam lagi. Jadi kalau kita lihat memang secara umum, secara teknikal level 8% ini dijadikan ambang psikologis baru karena sebelumnya BI menetapkan trading halt itu 5%. Jadi dengan trading halt baru 8% ini diharapkan pasar bisa merespon secara rasional dan juga bukan impulsif. Dan ini mengindikasikan bahwa memang volatilitas pasar, khususnya pasar keuangan, pasar saham, ini memang cenderung tinggi ya pasca kebijakan Trump dan juga retaliasi yang juga sudah disampaikan oleh pemerintah China di tanggal 4 yang lalu. Sehingga harapannya kebijakan ini diharapkan sebagai shock absorber untuk pasar saham dan juga pasar keuangan domestik. Dan tentunya merespon ataupun kalau kita lihat pasar di Asia kemarin memang pasar saham Asia seperti Hang Seng, Nikkei ini memang terkoreksi cukup dalam ya, sehingga saya pikir kebijakan ini saya pikir merespon kebijakan ini, saya pikir ini menjadi langkah baik untuk tadi meredam volatilitas yang cukup tinggi di jelang pembukaan pasar saham pada hari ini. Baik, Mas Joshua, kita pantau bersama di Bursa Efek Indonesia bagaimana situasi atau perkembangan terkini. Sekarang pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, pukul 9 perdagangan dimulai. Kita lihat bersama bagaimana visual terkininya dari sana. Ya, masih sambil menunggu begitu perdagangan dibuka, Mas Joshua, ini kan ada skenario suspend total kalau bursa jatuh ke 20%. Nah, apakah IHSG kita ini mengarah ke sana? Ya, kalau kita melihat
skenario pada saat terjadi pandemi 2020, memang kondisinya pun juga IHSG mengalami koreksi cukup dalam ya. Pada saat itu secara keseluruhan pasar saham global pun juga mengalami koreksi. Dan skenario ini memang belum pernah terjadi. Ya, belum tentu terjadi juga ya, dan tapi memang ini perlu diwaspadai. Hmm. Dan kalau kita melihat lagi, kembali lagi bahwa tadi juga sudah disampaikan dalam press conference BI bahwa fundamental ekonomi kita masih relatif baik, lalu juga dari sisi emiten-emiten IHSG kita pun juga masih tetap solid, sekalipun juga kami sudah melihat bahwa dampak dari trade war ataupun kebijakan reciprocal tarif yang sudah diberlakukan ataupun yang sudah disampaikan oleh Trump di tanggal 2 lalu ini memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, perlambatan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun semestinya kinerja saham Indonesia masih tetap bisa terjaga secara fundamentalnya ya, meskipun memang secara short term mungkin akan terjadi ya tadi ya respon negatif ataupun sentimen negatif karena tadi tentunya kebijakan Trump tersebut terjadi pada saat market Indonesia libur gitu ya, sehingga tentunya ini kita perlu mengantisipasi tadi adanya potensi koreksi di pasar keuangan domestik ataupun pelemahan dari nilai tukar rupiah. Namun kembali lagi kalau kita mencermati dan sebelumnya pun juga kemarin Bank Indonesia sudah melakukan intervensi offshore di pasar offshore, sehingga harapannya pada pembukaan hari ini seluruh regulator Bank Indonesia, BI sudah melakukan mitigasi. Harapannya ini bisa mengurangi ya volatilitas dan juga membatasi pelemahan yang lebih dalam lagi yang sudah terjadi di pasar Asia sebelumnya. Lalu tadi kan Anda juga sebutkan perlu diwaspadai. Jadi apa saja yang perlu investor waspadai setelah pengumuman otoritas bursa di hari ini, Mas Joshua? Ya, tentunya saya pikir memang investor perlu waspada ya. Artinya terdapat korelasi antara pasar saham, nilai tukar, dan juga persepsi risiko sistemik ya, yang terjadi tadi akibat kebijakan ataupun perang tarif, perang dagang yang antara Amerika dengan juga Tiongkok. Dan juga kebijakan rejection bawah ini memang sudah diseragamkan ya menjadi 15% untuk saham, dan juga ini menunjukkan memang potensi fluktuasi tinggi di seluruh segmennya ya. Dan dalam konteks ini memang dukungan tidak hanya dibutuhkan dari otoritas bursa tapi juga Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan juga hingga komunikasi aktif ya dari pemerintah, dan kebijakan fiskal dan moneter ini memang perlu menunjukkan sinergi ya, tidak terjadi Baik. kontradiktif dan juga fokus pada pemulihan kepercayaan pasar. Baik, Mas Joshua, perdagangan sudah dibuka, visual terkininya sudah tampak di layar Kompas TV. Ini Anda melihat ini bagaimana, Mas Joshua? Ya, seperti yang diperkirakan sebelumnya bahwa sudah terkoreksi ya, kurang lebih sekitar 9% ya, dari posisi penutupan sebelum libur ya. Tentunya ya ini akan terjadi apa namanya, karena tadi ya sebagai respon tadi suspensinya itu 20% ya kalau terjadi pelemahan 20% gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dengan adanya penurunan sudah melewati trading halt 8%, tentunya akan disuspend ya, ataupun trading halt sekitar 30 menit ya, sehingga harapannya ini tidak terjadi kepanikan nanti di pasar saham. Dan tentunya tadi respon kebijakan dari BEI ini juga diambil tadi untuk bisa memitigasi kepanikan dan juga untuk bisa mengurangi kepanikan di pasar saham, karena ya seperti yang kita lihat saja di awal pembukaan saja langsung terkoreksi 9%. Mas Joshua, ini market dibuka tapi langsung trading halt begitu? Betul, langsung trading halt, karena kan kalau kita lihat kan ini sesuai dengan kebijakan BI, peraturan BI nomor 2 2025 ya, di mana tadi bahwa pada saat penurunan 8% ini IHSG langsung trading halt gitu, seperti itu. Jadi ini akan di trading halt sekitar 30%, 30 menit, nanti baru akan dilanjutkan kembali seperti itu perdagangannya. Jadi artinya bagaimana market membaca situasi ini, Mas Joshua?
Ya, tentunya yang tadi ya, ini tidak bisa kita hindarkan lagi ya, karena tadi ini ada pasar merespon negatif kebijakan Trump yang sudah menaikkan tarif resiprokal tarif Lokal. ya, tarif resiprokal tarif yang sudah disampaikan di tanggal 2 April dan ini secara menyeluruh ya, termasuk produk Indonesia, produk ekspor Indonesia 32%, sehingga tentunya ini akan berpengaruh ya kepada emiten-emiten yang berorientasi ekspor, khususnya berorientasi ekspor ke Amerika Serikat. Dan tentunya secara makronya tadi sudah kami sampaikan bahwa dampaknya ini akan berdampak kepada penurunan ekspor Indonesia dan juga tadi akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Ya, kami melihat ada potensi pelemahan ataupun perlambatan ya sekitar 0,3 persen poin hingga 0,5 persen poin. Namun ini kita juga masih menunggu negosiasi, ya negosiasi seperti tadi diskusi dengan Pak Ajib sebelumnya bahwa pemerintah masih sedang melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, sehingga kalaupun ada kabar bagus dari negosiasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, tentunya dampak yang bisa ditimbulkan terhadap dampak negatif pada perlambatan ekonomi Indonesia dan juga perlambatan terhadap neraca perdagangan kita ini akan bisa lebih terbatasi lagi, sehingga harapannya sentimen negatif ini diharapkan akan bersifat sementara seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal kebijakan yang diambil pemerintah kita, pemerintah Indonesia terhadap penerapan tarif baru oleh Donald Trump, tarif resiprokal ini kan negosiasi. Nah, artinya apakah dengan langkah negosiasi yang dipilih oleh pemerintah ini justru tidak memberikan dampak positif terhadap investor begitu? Saya sependapat ya bahwa kalau kita melihat dari sisi in terms of size dan juga dari sisi ya memang kalau kita melihat dari sisi perhitungan resiprokal tarif yang digunakan metodenya oleh pemerintah Amerika Serikat sepertinya memang kurang objektif ya, hanya mempertimbangkan trade deficit dan juga bagaimana share impor dari mitra dagangnya terhadap ke US ya, sehingga memang kalau kita melihat dan pemerintah Amerika Serikat sendiri tidak mempertimbangkan ya, belum mempertimbangkan non tarif measurement-nya juga ya, yang sudah sebenarnya ya hanya semata-mata mempertimbangkan kebijakan tarifnya saja, yang dimana kalau kita lihat dari sisi Baik, pemerintah Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa tarif yang dibebankan kepada baik, baik. produk dari Amerika itu cukup besar gitu, sehingga itu yang harus sebenarnya dinegosiasikan oleh pemerintah Indonesia. Baik, Mas Joshua, kita akan kembali di Breaking News Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saya Asri Gunawan. Saudara, Bursa Efek Indonesia mengumumkan skenario darurat di bursa jika pasar saham memburuk dan kondisi sekarang, saudara, ketika perdagangan baru dibuka, langsung trading hold atau perdagangan dihentikan karena sesuai dengan rilis yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, trading hold selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan hingga lebih dari 8%. Yang bisa Anda lihat di layar ini, IHSG turun mencapai 9,19% dan perdagangan langsung ditutup, saudara. Dari rilis yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia, di poin kedua, trading hold selama 30 menit apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 15%. Dan trading suspend apabila IHSG mengalami penurunan lanjutan hingga lebih dari 20% dengan ketentuan yang pertama, sampai akhir sesi perdagangan atau lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah dari OJK. Kita kembali berbincang dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Mas Joshua Pardede, yang masih bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mas Joshua, kita lanjutkan perbincangan ini dengan turunnya IHSG bahkan sampai trading hold.
kondisi bursa, kondisi pasar saham sekarang ini juga tentu dampaknya ada terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Joshua? Ya, kalau kita lihat pasar spot hari ini pun juga cenderung mengalami pelemahan ya, mengikuti koreksi yang tadi kita lihat bersama di pasar saham dan juga pelemahan yang sudah terjadi juga di dalam beberapa hari terakhir ini di mata uang Asia. Namun seperti yang juga sudah disampaikan press release-nya oleh Bank Indonesia kemarin, di mana Bank Indonesia sudah melakukan offshore intervention ya dengan kalau kita lihat kemarin itu NDF one month ya dolar rupiah itu sempat 17.300, namun dengan offshore intervention yang dilakukan oleh Bank Indonesia, NDF itu kemarin sempat di bawah 17.000, sehingga harapannya kita melihat bahwa ada peluang juga bahwa untuk spot rupiah hari ini di mana memang harapannya bisa tetap terjaga di bawah 17.000 per dolarnya ya, dan dengan jadi artinya ini untuk menjaga lagi confidence level dari para investor khususnya ataupun para pelaku pasar ya, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena tentunya stabilitas nilai tukar rupiah ini sangat krusial bagi pelaku ekonomi, baik itu eksportir, baik itu importir, dan juga ini sangat krusial juga bagi dampaknya kepada state budget ya, ataupun pada APBN ya, di mana kalau kita lihat asumsi nilai tukar rupiah di APBN 2025 itu di 16.000, tentunya setiap ada deviasi sekitar 100 rupiah per dolar, tentunya ini juga akan bisa mempengaruhi juga dari sisi pelebaran defisit APBN ke depannya, sehingga tentunya ini yang harus kita perhatikan bersama bahwa hari ini di pasar spotnya dibuka tetap di bawah 17.000, di kisaran 16.859. Jadi ini mengindikasikan bahwa offshore intervention dilakukan oleh Bank Indonesia kemarin berhasil meredam untuk nilai tukar spot di pembukaan pasar falas di hari ini. Tapi artinya intervensi yang dilakukan Bank Indonesia di pasar offshore ini sebagai pertanda kondisinya memang darurat begitu, Mas Joshua? Ya, tentunya kalau kita melihat dari pelemahan yang sudah terjadi di pasar Asia pada saat kita masih libur tutup, tentunya kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia ini ya tentunya sebagai langkah mitigasi ya. Dan itu juga sudah dilakukan oleh BI juga di hari ini dengan mengeluarkan peraturan BI nomor 2 2025 gitu ya. Artinya meskipun memang tetap terjadi pelemahan ya dibandingkan dengan rupiah kita, dibandingkan dengan sebelum penutupan libur Lebaran sekitar 1,77% ataupun hampir 300 poin. Namun kami tetap melihat bahwa langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini untuk bisa menjaga confidence level dari pelaku pasar, dari para investor, sehingga ya tidak terjadi kepanikan yang berlebihan ya, karena harapannya negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat tetap berlangsung, namun juga stabilitas di pasar keuangan ini tetap terjaga dengan baik, dan itu terus dilakukan oleh otoritas di pasar keuangan. Baik, Mas Joshua, kita kembali bahas lagi soal perdagangan saham hari ini yang sudah langsung trading hold, padahal baru dibuka. Nah, ini kan trading hold cuma sampai 30 menit. Gimana nih menenangkan pasar bahwa situasi ini sebetulnya tetap terkendali? Ya, tentunya tadi dalam press conference BI pun juga sudah disampaikan dengan sangat clear ya oleh direksi BI bahwa fundamental ekonomi Indonesia, saya sependapat bahwa ekonomi Indonesia masih relatif ada sisi positifnya ya. Dan juga kita perlu ingat ya bahwa exposure ekspor Indonesia langsung terhadap Amerika Serikat itu tidak lebih besar ya dibandingkan negara-negara lain. Tentunya sekalipun tadi kita dikenakan tarif 32% ya, dan selain di samping itu juga dampaknya akan ada perlambatan ataupun penurunan kinerja ekspor Indonesia, khususnya beberapa komoditas seperti alas kaki, lalu juga tekstil garment, dan juga ada beberapa produk elektronik ya, sehingga tentunya tapi secara keseluruhan mestinya dari sisi kinerja transaksi berjalan, kinerja perdagangan kita itu masih tetap dalam kondisi yang baik ya, sehingga
Dan komunikasi ini yang harus terus dikomunikasikan oleh pemerintah, oleh regulator di sektor keuangan kepada para investor, pada para pelaku keuangan, pasar keuangan, sehingga tidak terjadi kepanikan yang berlebihan. Dan harapannya IHSG pun juga nanti pada saat 30 menit ini dibuka kembali tidak terjadi penurunan koreksi lebih lanjut lagi, sehingga harapannya seperti yang kita lihat juga di nilai tukar rupiah, ya, di mana nilai tukar rupiah pun juga tetap terjaga di bawah 17.000 per dolarnya, sehingga harapannya pun juga kinerja IHSG pun juga, sekalipun tadi sudah melemah sekitar 9% hari ini di awal pembukaan, namun harapannya sentimennya kembali recover, ya, sekalipun memang kita tidak bisa menampilkan juga bahwa tadi malam juga Trump juga sudah mengatakan akan kembali lagi menaikkan tarif sekitar 50% terhadap produk China, dan juga Xi Jinping juga mengatakan bahwa akan terus all out akan melakukan retaliasi, ya, karena kedua negara ini memang pada posisi yang dimana memang sangat memungkinkan untuk melakukan retaliasi, karena dari sisi size kedua negara tersebut memang terbesar pertama dan terbesar kedua di dunia. Dan sehingga kalau kita lihat sebagai negara ASEAN, sebagai negara berkembang, Indonesia dan ASEAN negara lainnya, tentunya kita tetap akan melakukan negosiasi dan juga langkah-langkah diplomasi, ya, untuk bisa kita bisa bernegosiasi agar tarif yang dikenakan terhadap produk ekspor Indonesia ke Amerika ini bisa diturunkan. Mas Joshua, kemudian ini kan kepanikan bisa menular ke pasar lainnya, misal ke rupiah. Lalu apa yang harus dilakukan otoritas? Ya, tentunya Bank Indonesia seperti yang sudah dilakukan, ya, dan akan terus dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melakukan langkah-langkah stabilisasi di pasar, di triple intervention-nya, di pasar spot dolar rupiah, di pasar domestic NDF dolar rupiah, dan juga di pasar SBM, ya, dan itu saya pikir terus akan dilakukan, dan juga langkah-langkah seperti kebijakan terkait dengan suku bunga. Tentunya kalau kita mengikuti RDG bulan Maret terakhir yang lalu, bahwa Bank Indonesia pun juga masih mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Ini pun juga dalam rangka untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, ya. Artinya kebijakan tambahannya lainnya pun juga penguatan kebijakan DHE yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, dan juga misalkan capital flow management policies yang juga diharapkan ini bisa menjaga agar memperkuat cadangan devisa, ya. Jadi kalau kita bandingkan, mungkin masyarakat mempertanyakan, ya, kondisi nilai tukar rupiah saat ini 16.000 sekian dibandingkan dengan pada saat kita mengalami krisis 9798, itu dua hal yang tidak bisa kita bandingkan, kita bisa samakan, ya, karena kondisinya pada saat itu, ya, pada saat krisis 98, 99, kita mengalami depresiasi year to date-nya itu hampir 400%, ya, dari yang 4.000 per dolarnya menjadi 16.000. Ya, saat ini kalau kita lihat rupiahnya memang melemah 16 ribuan, ya, tapi sebelumnya di akhir tahun lalu pun juga kita bergeraknya dari 16 ribuan juga, ya. Jadi artinya kondisinya sangat berbeda. Dan juga kalau kita lihat dari sisi kondisi utang pemerintah Indonesia, utang luar negeri pemerintah Indonesia di tahun 1998 itu sangat didominasi oleh short term, utang luar negeri jangka pendek, ya. Dan kalau kita lihat kondisi saat ini, utang luar negeri jangka pendek Indonesia itu sangat kecil porsinya, dan ini sangat didominasi oleh utang luar negeri yang justru yang temponya lebih panjang. Di samping itu juga dari sisi dampaknya kepada inflasi, ya, inflasi saat itu juga meningkat, melonjak signifikan karena depresiasi rupiahnya lebih dari 400%. Dan kalau kita lihat inflasi yang juga nanti akan dirilis BPS di hari ini pun juga, ini diperkirakan pun juga masih akan berada dalam kisaran yang sesuai dalam target sasaran inflasi Bank Indonesia. Artinya sekalipun memang ada trade war, sekalipun tadi ada penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekalipun memang ada permasalahan dari sisi daya beli masyarakat Indonesia, tapi kalau kita melihat fundamental ekonomi kita saat ini dibandingkan dengan 9798, semestinya kita harus bisa lebih optimistik dan tidak perlu terjadi kepanikan yang berlebihan, ya. Dan itu saya pikir harus dikomunikasikan secara berkala oleh pemerintah, oleh otoritas sektor keuangan, dan juga oleh media, ya, untuk kita terus mengkomunikasikannya kepada masyarakat, pada halayak umum, bahwa kondisi fundamental ekonomi kita itu tidak sejelek 9798, dan juga
mungkin dampaknya yang ditimbulkan dari trade war, perang dagang ini pun juga semestinya ini kita tidak lebih buruk ya dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin exposure-nya terhadap Amerika pun juga jauh lebih besar. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya ada quick win-nya sebenarnya. Kalau kita lihat sebenarnya Singapura dan Australia atau adalah mitra dagang utama Indonesia juga, yang di mana kita juga memiliki free trade agreement. Artinya untuk kita bisa supaya tidak terkena tarif cukup besar, artinya sebenarnya shippingnya para eksportir Indonesia ke Amerika itu bisa melalui Singapura ataupun bisa melalui Australia, sehingga tadi beban yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika yakni 32% itu sebenarnya bisa kita hindarkan juga. Sehingga banyak sebenarnya langkah-langkah yang harus dinegosiasikan, yang ada banyak langkah-langkah pun yang untuk bisa dikomunikasikan kepada eksportir, sehingga dampaknya pun dari tarif tersebut terhadap para kinerja perdagangan kita pun juga ini dapat bisa kita mitigasi. Baik, baik Mas Joshua, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi saat ini kita akan pantau terlebih dahulu bagaimana situasi terkini dari Bursa Efek Indonesia. Ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di sana. Renata, market dibuka langsung trading halt. Bagaimana situasi di BI saat ini? Iya, Asri, kalau yang bisa saya sampaikan memang indeks harga saham gabungan hari ini dibuka di zona merah di level 5.912. Ini tentu terkoreksi minus 9,19% atau sebesar minus 598,56 basis point. Situasi sampai saat ini memang trading halt masih terjadi karena yang kita ketahui bahwa tadi dari Bursa Efek Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan sudah menyampaikan rilis mengenai panduan ketentuan pelaksanaan perdagangan dalam kondisi darurat. Dalam hal ini trading halt karena penurunan IHSG sudah mencapai lebih dari 8%, persisnya di angka minus 9,19% saat ini. Sehingga masih kita pantau dan lihat bagaimana trading halt ini akan berjalan 30 menit ke depan. Memang kalau yang kita lihat juga dalam panduan yang sudah dirilis oleh BI dan OJK, jika IHSG nantinya ini terpantau mengalami penurunan lanjutan, Asri dan juga saudara, hingga lebih dari 15%, maka akan dilakukan trading halt kembali selama 30 menit. Dan dalam panduan tersebut juga ada dibuka opsi trading suspend begitu. Dan trading suspend ini dapat dilakukan apabila IHSG mengalami penurunan hingga 20% dengan ketentuan, ini ada dua ketentuannya, yaitu sampai akhir sesi perdagangan, dan kedua, lebih dari satu sesi perdagangan setelah mendapat persetujuan atau perintah OJK. Sebelumnya dalam konferensi pers yang dilakukan oleh BI bersama dengan OJK, disampaikan bahwa penyesuaian ketentuan trading halt ini dilakukan untuk memberi ruang likuiditas yang lebih luas bagi investor dalam menentukan strategi investasi dengan mempertimbangkan informasi yang ada. Direktur Utama BEI, Iman Rahman, mengklaim penyesuaian ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi market yang terjadi. Bursa Efek Indonesia tidak ingin menciptakan kepanikan sehingga investor ini mempunyai waktu yang lebih luas untuk menentukan strategi investasi dari informasi yang ada usai penutupan perdagangan selama libur Lebaran kemarin. Jadi masih kita pantau sampai saat ini sudah pukul 9:20 Asri dan juga saudara. 10 menit ke depan kita akan lihat bersama-sama, tetapi memang kalau yang kita lihat dari sentimen-sentimen yang ada, yang kemudian mempengaruhi indeks harga saham gabungan pada awal pembukaan pasar pada hari ini, sentimen utamanya, Asri dan juga saudara, ini memang adalah tarif resiprokal Trump sebesar 32%, yang kalau sesuai jadwal yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump ini akan mulai berlaku pada 9 April mendatang. Namun Asri dan juga saudara, sebenarnya berdasarkan prediksi-prediksi dari analisis juga ada beberapa sentimen lain yang mempengaruhi, ini juga seperti pelemahan komoditas utama seperti batu bara, nikel, komoditas minyak sawit mentah, kemudian juga tembaga ini turun harganya, bahkan juga ada yang anjlok. Kemudian juga
adanya sinyal yang diberikan oleh The Fed bahwa adanya potensi perlambatan ekonomi dan juga inflasi di Amerika Serikat, tentunya ini juga akan mempengaruhi sentimen daripada pelaku pasar. Dan Asri dan juga saudara, kalau kita melihat begitu ya, ataupun membahas bagaimana kemudian tarif resiprokal sebesar 32% yang akan dikenakan Amerika Serikat terhadap Indonesia, ini sebenarnya kalau kita melihat penjelasan dari laman Gedung Putih, tarif timbal balik Trump ini sebenarnya dilakukan untuk menyeimbangkan kembali arus perdagangan global. Jadi kalau bisa saya sampaikan juga skenarionya nanti seperti ini. Jadi sebenarnya nanti akan ada dua tipe atau dua kategori. Yang pertama ini adalah barang yang kemudian dikenakan tarif ad valorem. Misalnya jika sepatu made in Indonesia begitu ya, ini awalnya tarif ad valoremnya sebesar 12%. Maka saat nantinya tarif resiprokal 32% ini akan dilakukan, maka harganya ini ataupun tarifnya ini akan diakumulasi. Jadi 12% tambah 22%. Maksud kami 32% yang berarti 44%. Dan tarif ini nantinya akan dikenakan kepada konsumen di Amerika Serikat. Jadi tarif yang akan dikenakan pada sepatu made in Indonesia misalnya, contohnya begitu ya, ini akan dikenakan 44% dan akan ditanggung oleh konsumen Amerika Serikat. Dan tentu ini juga akan berdampak besar bagi para produsen sepatu begitu. Nah, yang kemudian yang menjadi pertanyaan juga Asri dan juga saudara, karena ada tipe kedua, ini adalah barang-barang yang kemudian mendapatkan fasilitas dari kategori Generalized System of Preference, maksud kami, atau GSP, yang dimana ini semula memang ditetapkan tarifnya dikenakan sebesar 0%. Apakah 3.500 item ini akan kemudian dikenakan tarif resiprokal? Kalau kita melihat prediksi dari analis begitu ya, memang kemungkinan besar akan dikenakan baseline sebesar 10%, karena ini sudah ditetapkan juga tarif universal oleh Presiden Donald Trump sebesar 10% untuk negara atau mitra dagang dari Amerika Serikat. Dan kemudian setelah tarif 10% itu kemudian nantinya akan diakumulasi juga dengan tarif resiprokal sebesar 32%. Jadi memang masih kita pantau bersama-sama, Asri dan juga saudara, waktu 9:24, 6 menit ke depan, apakah masih akan trading hold, sama-sama nanti kita saksikan bagaimana di Bursa Efek Indonesia. Kembali kepada Anda, Asri. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, dan juru kamera Aufa Farid dari Bursa Efek Indonesia. Nah, saudara, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, bisa dengar suara saya jelas ya, Mas? Jelas, Asri. Mas, ini kan berarti 6 menit menuju penentuan ya, bagaimana apakah nanti kalau misalkan lebih dari 15%, artinya ini akan dilanjutkan trading hold-nya begitu ya. Nah, terus Mas Joshua, ini sebelumnya otoritas ini mengeluarkan aturan buyback. Bagaimana pengaruhnya ke bursa? Mungkinkah banyak korporasi yang masuk buyback? Ya, saya pikir ini juga akan bisa membatasi koreksi untuk saham-saham yang dengan fundamental yang bagus ya. Tentunya karena dengan kebijakan itu emiten bisa melakukan buyback ya tanpa adanya dan ini bisa membatasi tadi adanya koreksi lebih cukup dalam ya. Dan memang kalau kita lihat lebih secara gambaran lebih umum lagi bahwa biasanya yang bisa mendrive capital ataupun yang bisa mendrive koreksi ini kan biasanya investor asing ya, sehingga harapannya dengan buyback ini pun juga bisa meredam, karena kondisinya pun juga untuk beberapa emiten ataupun beberapa saham dengan fundamental bagus ya, mestinya dari sisi price earning-nya ini masih cukup rendah ya, sehingga tentunya ini menjadi salah satu kalau istilahnya harganya cukup diskon ya, sehingga mestinya melihat hal itu ya, tentunya investor kembali lagi mesti melihat lagi fundamental dari masing-masing emiten ataupun sahamnya, sehingga tidak bisa kita pukul rata semuanya negatif ya, karena tadi meskipun memang ada trade war, ada dampak dari perlambat penurunan harga komoditas ya, dan juga ada kebijakan dari ataupun potensi terjadinya resesi di US ya, ataupun terjadinya potensi penurunan suku bunga di US, tapi tentunya tidak semua emiten ya yang memiliki yang berdampak ya, artinya
emiten-emiten yang kondisinya fundamentalnya masih baik, tentunya dengan kondisi saat ini yang terkoreksi cukup dalam, tentunya bisa dijadikan momentum sebenarnya ya, entry untuk para investor untuk bisa mengakumulasi emiten-emiten ataupun saham-saham dengan fundamental yang baik. Ya. Dulu kan ada Lehman Brothers, Mas Joshua. Apakah bom tarif Trump ini efek dominonya sama dahsyatnya? Ya, kondisinya pada saat krisis 2008-2009 tersebut kan memang ya pencetusnya kan kita tahu adalah terjadinya ini ya subprime mortgage ya, dan kondisinya sendiri terkini kan pencetus ataupun potensi terjadi subprime sendiri kan mungkin tidak ada ya, tapi potensi potensi krisis yang lainnya bisa saja terjadi ya. Namun kan kalau kita lihat kan sejauh ini potensinya datang dari apa source-nya ya. Karena kalau kita melihat dari sisi fundamental ekonomi US sendiri ya saat ini ya sepertinya sih kondisinya kalau kita melihat data inflasi dan juga data tenaga kerja US sebenarnya ya kondisinya masih cukup baik ya. Artinya kondisi krisis yang terjadi di 2008-2009 itu kemungkinan mungkin pencetusnya ataupun penyebabnya tidak sama ya untuk potensi terjadi krisis ke depannya gitu ya. Artinya ya tentunya kalau kita melihat apa yang bisa menyebabkan krisis saat ini ya yang kinerja yang mengalami bubble ya ataupun aset price yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan saat ini pun juga saya merasa belum ada aset price yang mungkin naik signifikan kecuali mungkin harga-harga safe haven aset ya termasuk juga emas ya, tapi itu pun juga karena ada faktor risiko yang meningkat ya di pasar keuangan global sehingga makanya investor pun juga cenderung shifting kepada safe haven aset termasuk juga emas gitu, sehingga saya belum melihat adanya causes ataupun pencetus untuk krisis ke depannya. Oke, Mas Joshua, ini kan kemudian Presiden Prabowo hari ini akan menemui pelaku pasar. Sebetulnya keterangan seperti apa sih yang dibutuhkan market dari Presiden? Ya tentunya yang kami harapkan adalah bahwa pemerintah ya tadi adalah terus melakukan negosiasi ya terkait dengan negosiasi diplomasi perdagangan agar tadi tarif resiprokal tersebut itu tidak sebesar itu ya, karena memang tarif yang sebenarnya yang kita terapkan kepada produk Amerika pun juga tidak sebesar itu juga sebenarnya kenyataannya, dan juga di samping itu pun juga artinya pemerintah pun juga perlu memberikan kebijakan-kebijakan yang memang clear ya, komunikasi yang jelas terkait apapun kebijakan untuk menenangkan pasar, untuk bisa menstabilkan nilai tukar ya, untuk bisa mensupport pertumbuhan dari dalam negeri ya, karena itu yang terpenting ya, bagaimana dalam kondisi-kondisi global saat ini yang tidak sedang baik-baik saja, artinya kita perlu mempersolid domestik ekonomi kita, sehingga itulah menjadi salah satu kata kuncinya ya, artinya kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan ke depannya ini harus sejalan selaras sehingga tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi kebijakan-kebijakan miskomunikasi ke depannya. Baik, pemerintah harus punya kebijakan yang clear yang menenangkan pasar dan tentu saja menjaga stabilitas rupiah. Terima kasih Mas Joshua Pardede, Ketua Ekonom Bank Permata telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saya selalu. Terima kasih. Saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Saya Asri Gunawan. Terima kasih. Sampai jumpa.